Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 13. Nama saya adalah Fajar Baramaulana dari Prodi Bisnis Digital. Di kelompok saya ada dua rekan, yaitu Aldi Akbar Al-Hafiz dari Prodi Bisnis Digital, dan yang kedua ada Agil Jailani dari Prodi Teknik Informatika. Nah, kelompok kami akan menjelaskan materi, yaitu adalah konsep multimedia. Sekarang saya akan bahas pengertian multimedia. Secara bahasa, multimedia terdiri dari dua kata, yaitu multi dan media. Multi banyak, sedangkan media artinya adalah sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang terdiri lebih dari satu elemen atau banyak. Dalam definisi lain, multimedia adalah sarana komunikasi yang mengintegrasikan teks, grafik, gambar, diam dan bergerak, animasi dan audio, dan media lain. Kombinasi elemen tersebut dapat ditampilkan, disimpan, dikirim, dan diproses dengan sebuah perangkat tertentu. Para ahli pun juga ada yang berpendapat, salah satunya menurut McCormick tahun 1996, beliau mengemukakan bahwasannya multimedia adalah kombinasi tiga elemen suara, gambar. Dan satu lagi, ada ahli juga mengungkapkan bahwasannya menurut Roach pada tahun 1996, beliau mengungkapkan bahwasannya multimedia sebagai kombinasi dari komputer dan video. Nah, setelah pengertian dari multimedia itu selesai, sekarang kita akan bahas sejarahnya. Sejarah dari multimedia sebenarnya ini berasal dari dunia teater. Sebuah teater disebut multimedia jika menampilkan beberapa jenis media. Salah satu ahli yang berpendapat yang pertama kali memperkenalkan media cetak adalah Caxton, yaitu pada abad ke-15. Kemudian dilanjutkan pada abad ke-19, yaitu masa terpenting bagi perkembangan dunia komunikasi. Lalu ada Brady mengejutkan publik dengan pameran fotografinya sekitar 1862, lalu ditandai dengan adanya penemuan telegraf oleh Samuel Morse, telepon oleh Alexander Graham Bell yang sama-sama kita ketahui, radio oleh Guglielmo Marconi, serta ide-idenya awal televisi John Logie Baird dan Lumiere bersaudara. Internet telah menjadi raksasa media komunikasi saat ini. Multimedia akhirnya memperoleh cakupan wilayah penggunaan tak terbatas, dan hingga kini masih belum ada tanda-tanda munculnya teknologi pengganti yang lebih mutakhir atau lebih akhir. Setelah kita bahas fungsi, setelah kita bahas sejarah, kita akan bahas fungsi multimedia. Yang pertama adalah fungsinya itu mengubah titik berat pendidikan formal, yang artinya dengan media pembelajaran yang sebelumnya abstrak menjadi konkret. Pembelajaran yang sebelumnya teoristis menjadi fungsional praktis, membangkitkan motivasi belajar, memperjelas penyajian pesan dan informasi, memberikan stimulasi belajar atau keinginan untuk mencari tahu. Menurut Lewis dan Lenz, fungsi media, khususnya media visual, ada 4, yaitu fungsi atensi, yaitu adalah siswa lebih fokus kepada apa yang ia pelajari. Yang kedua adalah fungsi afektif, dapat diamati dari tingkat kenikmatan para siswa. Yang ketiga ada fungsi kognitif, yaitu mempercepat pencapaian tujuan pembelajaran untuk memahami dan mengingat pesan atau informasi yang terkandung dalam gambar atau lambang visual. Dan yang terakhir fungsi kompensatoris, yaitu memberikan konteks kepada siswa yang kemampuannya lemah dalam mengorganisasikan dan mengingat kembali informasi dalam teks. Dengan kata lain, bahwa media pembelajaran ini berfungsi untuk kembali informasi dalam teks. Dengan kata lain, bahwa media pembelajaran ini berfungsi untuk mengakomodasi siswa yang lemah dan lambat dalam menerima dan memahami isi pelajaran yang disajikan dalam bentuk teks atau disampaikan secara verbal. Terima kasih. Saya Agil Jailani,
Saya akan melanjutkan presentasi yaitu manfaat multimedia. 1. Manfaat multimedia di bidang pendidikan. Multimedia membuat pelajar mengerti isi pelajaran. Multimedia membuat siswa mengingat dengan mudah tentang isi pelajaran. Multimedia menyampaikan isi pelajaran dengan canggih dan berkesan. Dan multimedia mampu menjadi sumber pengetahuan. 2. Manfaat multimedia di bidang kesehatan. Mempermudah dokter dalam memonitor kesehatan pasien, monitor detak jantung pasien lewat monitor komputer, aliran darah, memeriksa organ dalam pasien dengan sinar X. Manfaat multimedia di bidang transportasi. Dengan komputer, semua jadwal dan jalur baik di darat, udara, dan laut sudah bisa dijadwalkan secara terprogram. Selanjutnya, komponen multimedia. 1. Teks. Tampilan dalam bentuk teks atau yang lebih dikenal dengan istilah tipografi merupakan elemen yang cukup penting dalam pembuatan multimedia. Menggunakan teks karena sangat efektif untuk menyampaikan ide dan panduan kepada pengguna. Teks juga mempunyai struktur yang sederhana. Teks biasanya mengacu pada kata, kalimat, alinea, segala sesuatu yang tertulis atau ditayangkan. 2. Grafik atau gambar. Grafik atau gambar merupakan sarana pembentukan informasi yang lebih mudah untuk dipahami. Gambar juga merupakan salah satu komponen penting dalam multimedia karena dapat meringkas dan menyajikan dalam data kompleks serta mampu menyampaikan banyak kata. Dan gambar atau grafik dalam publikasi multimedia lebih menarik perhatian dan dapat mengurangi kebosanan dibandingkan teks. Sebab manusia selalu berorientasi terhadap visual. 3. Suara atau audio. Teknologi audio juga berperan penting dalam menyimpan informasi. Tanpa adanya audio dalam sebuah multimedia, maka hasilnya tidak lengkap. Suara atau audio di dalam multimedia biasanya berupa suara musik, suara dari voice record, dan efek-efek lainnya. Terima kasih. Halo guys, perkenalkan nama saya Aldi Akbar Lapid. Saya akan mempresentasikan konsep multimedia yang disusun oleh 3 orang. Yang pertama Aldi Akbar Lapid, dan yang kedua Agil Jalani, ketiga Fajar Bara. Oke, saya akan menjelaskan jenis-jenis multimedia. Yang pertama, multimedia interaktif. Yang kedua, multimedia hiperaktif. Yang ketiga, multimedia linear. Oke guys, berikut adalah multimedia interaktif. Adalah jenis multimedia yang memungkinkan pengguna dapat mengontrol komponen-komponen di dalamnya. Tipe ini lebih mengutamakan personalisasi pemakaian multimedia sesuai keinginan penggunanya. Oke guys, yang kedua, multimedia hiperaktif. Merupakan jenis-jenis komunikasi multimedia yang memanfaatkan hubungan antara setiap komponen multimedia. Sifatnya juga interaktif, sehingga pengguna dapat memilih asupan informasi sesuai selera melalui tautan yang tersedia. Oke, yang ketiga, multimedia linear. Multimedia linear adalah jenis multimedia yang bersifat interaktif. Artinya pengguna hanya bisa menikmati sajian informasi secara linear, tanpa memiliki kesempatan untuk mengontrol sendirinya. Oke guys, berikut tadi adalah penjelasan dari konsep multimedia yang disusun oleh 3 orang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.